semuanya, perkenalkan saya Iska Marita Sudarani dengan NIM 253301641264. Saya dari program studi Farmasi Klinis, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya berada di kelas 2E. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan peranan antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Teman-teman, silahkan menonton video saya. Pernahkah kita bertanya mengapa kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kerusakan pada mata, ginjal, saraf, hingga jantung? Ternyata penyebabnya bukan hanya dari kadar gula darah yang tinggi, tetapi juga kondisi yang disebut sebagai stres oksidatif. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya radikal bebas atau ROS yang dapat merusak berbagai sel tubuh. Lalu, bagaimana proses tersebut terjadi dan bagaimana antioksidan membantu melindungi tubuh? Mari kita bahas secara bersama-sama. Mari kita awali dengan melihat apa yang terjadi di dalam tubuh. Pada kondisi normal, darah mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan. Namun, pada penderita diabetes mellitus, kadar glukosa di dalam darah meningkat atau yang dikenal sebagai hiperglikemia. Kondisi inilah yang menjadi awal berbagai perubahan di dalam tubuh. Karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup, mengalami resistensi insulin, atau keduanya. Nah, dalam kondisi normal, insulin membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Namun, pada penderita diabetes mellitus, proses ini terganggu sehingga glukosa tetap berada di aliran darah dan kadarnya terus meningkat. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel secara optimal sehingga menumpuk di dalam aliran darah. Hiperglikemia yang berlangsung terus-menerus inilah yang menjadi awal berbagai komplikasi diabetes. Hiperglikemia dan pembentukan ROS. Lalu, bagaimana sih hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas? Pada kondisi ini, glukosa yang berlebihan dimetabolisme di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Namun, proses tersebut juga menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS dalam jumlah normal. ROS berperan dalam pertahanan tubuh, akan tetapi pada diabetes produksinya meningkat secara berlebihan sehingga melebihi kemampuan sistem antioksidan. Hiperglikemia yang berlangsung secara terus-menerus tidak hanya meningkatkan kadar glukosa di dalam darah tetapi juga mengganggu keseimbangan sel. Mari kita lihat, ini adalah gambar yang dimana dia itu sudah mengganggu keseimbangan di dalam sel. Kondisi inilah yang memicu berbagai perubahan biokimia yang menjadi awal terbentuknya ROS atau reaksi oksigen spesies. Ketidakseimbangan inilah yang disebut sebagai stres oksidatif. Oke, selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerusakan, yang dimana disebut sebagai stres oksidatif menyebabkan ROS menyerang membran sel protein dan DNA sehingga fungsi sel terganggu. Salah satu target utamanya adalah sel beta, pankreas yang berperan menghasilkan insulin. Selain itu, ROS juga mengganggu kerja insulin pada jaringan tubuh sehingga resistensi insulin. Akibatnya, kadar gula darah semakin sulit dikendalikan dan resiko komplikasi diabetes pun meningkat. Tubuh sebenarnya memiliki sistem pertahanan alami berupa antioksidan. Nah, antioksidan ini bekerja menetralkan radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Pada gambar ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi dampak radikal bebas, tubuh dibantu oleh antioksidan. Nah, antioksidan bekerja dengan menetralkan ROS sehingga dapat mengurangi stres oksidatif dan melindungi sel dari kerusakan. Antioksidan terdiri atas antioksidan endogen seperti superoksid dismutase, satalase, dan glutamin peroksidase, serta antioksidan eksogen yang berasal dari makanan maupun suplemen seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, tolivalen, kurkumin, serta dan lain-lain. Selanjutnya, sumber antioksidan dapat diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan,
teh hijau, serta kunyit, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang kaya antioksidan dapat membantu menurunkan stres oksidatif yang mendukung pengendalian diabetes. Namun, perlu diingat bahwa antioksidan bukan pengganti obat diabetes, melainkan terapi pendukung yang harus disertai pola hidup yang sehat dan penganjuran pengobatan sesuai dengan tenaga kerja kesehatan. Sebagaimana kesimpulannya, yaitu hiperglikemia pada diabetes mellitus memicu peningkatan ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini merusak sel beta pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan meningkatkan resiko komplikasi. Antioksidan berperan membantu menetralkan radikal bebas sehingga mendukung pengelolaan diabetes mellitus. Sebagai pesan untuk para diabetes, jangan hanya fokus pada angka gula darah. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini merupakan investasi untuk kesehatan di masa depan. Jagalah pola makan yang seimbang, perbanyak konsumsi makanan kaya antioksidan, rutin berolahraga, minum obat sesuai anjuran dokter, dan lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Ingatlah bahwa mengendalikan diabetes bukan berarti membatasi kehidupan, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kualitas hidup agar lebih sehat, aktif, produktif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk menerapkan gaya hidup sehat mulai dari sekarang. Jikalau saya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.